Ada 2 skillnya. Next. Nah, teknik BI sama teknik STAR. Ini mungkin teman-teman ada beberapa juga yang belum pernah dengar, tapi ada juga yang mungkin udah pernah dengar juga. Tapi di sini aku mau jelasin lebih detail, sebenarnya teknik BI ini tuh sama teknik STAR ini tuh apa sih gitu. Nah, yang pertama teknik BI ini tuh lebih ke pertanyaan. Kalau teknik STAR ini cara menjawabnya. Maksudnya gimana? Jadi si HR ngasih pertanyaan itu dengan teknik BI dan si kandidat menjawab pertanyaan dari HR dengan teknik STAR kayak gitu. Next, contohnya kayak gimana nih? Nah, teknik BI ini tuh adalah menanyakan pengalaman kandidat di masa lalu. Contohnya, misalnya kayak tadi, ketika teman-teman sudah menjadi punya pengalaman sebagai ketua BEM gitu ya. Nah, si HR itu nanya, oh dulu kamu saat menjadi ketua BEM apa sih masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang sudah kamu dapatkan gitu. Jadi si pertanyaan ini mengarah ke masa lalu gitu, mengarah ke pengalaman teman-teman yang sudah teman-teman lakukan. Jadi nggak mungkin di teknik BI ini menanyakan pertanyaan ke pengalaman yang belum teman-teman lakukan. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya nggak pernah jadi ketua BEM, ya nggak akan ditanya juga gitu. Jadi istilahnya si HR ini tuh bakal menanyakan dari CV ya, karena kan di CV sudah dicantumkan pengalaman teman-teman, jadi makanya bakal ditanya dari CV dan juga mungkin dari hasil interview, selama interview tadi dari awal sampai pertengahan ini, oh ditanya, digali lagi di teknik BI ini gitu. Nah, yang dilihat itu apa aja dari BI? Ada minat gitu ya, ada teamwork, ada time management, problem solving, work ethic, dan kemampuan adaptasi. Jadi ada 6 poin yang biasanya dilihat dari teknik BI ini. Walaupun sebetulnya masih ada yang lain, cuman biasanya yang paling utama tuh yang 6 ini. Next. Nah, contohnya aja. Aku bakal langsung kasih contohnya untuk yang minat, pertanyaannya kayak gimana. Untuk fresh graduate gitu ya, itu apa yang membuat kamu tertarik mengikuti organisasi gitu. Itu kan lebih ke pengalaman sebelumnya kan. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya di CV mencantumkan punya pengalaman organisasi. Nah, berarti si HR ini bakal nanya, apa yang membuat kamu tertarik mengikuti organisasi gitu dulu. Kenapa sih kamu tuh mau masuk organisasi itu kenapa gitu. Itu bakal menunjukkan HRD misalnya di perusahaan sebelumnya gitu. Itu bakal ditanya kayak gitu. Jadi mungkin pertanyaannya nggak hanya ini aja, bisa lebih luas lagi, tapi ini contohnya aja ya gitu. Next. Kalau dari segi teamwork, apa yang ditanya? Ini contoh pertanyaannya untuk fresh graduate dan experience ini sama tapi konteksnya berbeda. Contohnya kayak gini, ceritakan pengalamanmu saat bekerja sama dengan seseorang yang berkepribadiannya tuh sangat berbeda dengan kamu. Nah, ini teman-teman harus coba untuk kayak bisa gitu jawabnya kayak gimana. Nah, misalnya contohnya kalau masih bingung ya, ketika dulu saya bekerja dengan seseorang yang berbeda kepribadiannya dengan saya sangat tidak masalah sama sekali dengan hal itu, karena dengan saya memiliki rekan kerja yang berbeda kepribadiannya dengan saya, malahan saya memiliki berbagai perspektif lain atau pandangan lain dalam bekerja gitu. Itu yang akan memudahkan saya untuk mencari solusi bersama-sama gitu, karena saya memang bekerja dengan rekan kerja yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan saya gitu. Itu adalah sebuah keuntungan bagi saya ketika bekerja dengan seseorang yang kepribadiannya berbeda dengan saya gitu. Itu contoh jawabannya aja sih, tapi teman-teman bisa kembangin lagi nanti. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kita ceritain aja gitu. Ceritain itu yang benar-benar real kita alamin, bukan yang ngarang gitu. Karena kalau misalnya teman-teman ngarang, nanti itu bakal jadi bumerang buat teman-teman ketika teman-teman itu sudah diterima bekerja di perusahaan gitu. Jadi ceritain pengalaman yang benar-benar real banget di masa lalu gitu ya. Yang kedua, misalnya berikan contoh saat Anda menghadapi konflik ketika bekerja dalam tim. Nah, bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi istilahnya dulu tuh ketika kamu dapat konflik itu gimana sih cara ngatasinnya gitu. Itu bakal memperlihatkan sisi teamworknya teman-teman gitu. Yang ketiga, next, ada time management. Biasanya ditanya itu kayak gini, ada beberapa pekerjaan yang kamu pegang saat menjadi HRD misalnya, bagaimana cara kamu mengatur waktunya gitu. Atau apabila kamu mendapat 2 pekerjaan sekaligus yang sama pentingnya, bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, ini aku coba kasih jawabannya ya, contohnya. Kalau misalkan kita dapat 2 pekerjaan sekaligus yang sama penting, gimana cara ngatasinnya? Yang pertama, kita buat skala prioritas. Mana sih yang penting, yang paling penting? Karena di antara 2 yang penting ini, itu pasti tetap ada yang paling penting, gitu. Jadi kita pilih salah satu mana yang paling-paling penting banget. Caranya gimana? Kita bikin list. Oh, kalau misalkan yang satu, kenapa pentingnya? Yang kedua, apa pentingnya gitu. Kita kasih list. Nah, baru kita bisa bandingkan, oh ternyata yang lebih penting itu yang A nih. Ya udah, kita bakal coba untuk mengutamakan yang si A dulu gitu. Jadi jawaban itu adalah kita harus menyelesaikan dulu kepentingan yang A, baru kita menyelesaikan kepentingan yang B kayak gitu. Jadi jawabnya seperti itu ya untuk yang pertanyaan kedua ini. Next, ada problem solving. Apa tantangan yang kamu dapat selama mengikuti organisasi dan bagaimana cara kamu mengatasinya gitu ya. Yang experience, apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan pekerjaan di luar kemampuan kamu. Nah, itu juga teman-teman harus kayak
cari tahu gitu, ketika aku dapat pekerjaan yang di luar job desk, misalnya aku kan sekarang hari ini sebagai HR nih, tapi aku dikasih pekerjaan sebagai seorang legal gitu kan, yang ngurusin legalitas perusahaan. Nah, apa yang kamu dapatkan atau apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan pekerjaan sebagai seorang legal? Karena kan itu di luar dari job desk kamu gitu kan. Nah, kita harus jawab gitu, apa yang kamu lakukan. Nah, misalkan contohnya yang saya lakukan adalah saya tetap mengerjakan pekerjaan tersebut dan saya coba untuk mempelajarinya secara lebih mendalam dan juga saya mengikuti berbagai pelatihan dan juga bertanya dengan rekan kerja yang lain yang memang lebih mengerti di posisi legal kayak gitu. Itu juga um, apa ya memperlihatkan bahwa kita ini memang tertarik dengan pekerjaan tersebut dan kita punya semangat kerja yang bagus gitu. Walaupun memang sebetulnya si job desk itu bukan job desk kita sendiri dan memang itu tuh pekerjaan di luar job desk kita, tapi kita tetap bertanggung jawab lah karena kita sudah diberi mandat dari perusahaan kayak gitu. Yang terakhir ada apa yang kamu lakukan jika klien yang sulit diajak berkomunikasi. Nah, ini juga teman-teman bisa kembangin lagi aja untuk jawabannya. Next, dilihat dari segi kemampuan adaptasi. Apa yang kamu lakukan saat pertama kali masuk ke lingkup organisasi untuk mengenal anggota lainnya? Misalnya, teman-teman bisa mengajak ngobrol duluan atau teman-teman mengikuti berbagai pertemuan-pertemuan supaya teman-teman bisa adaptasi dengan anggota lainnya. Terus yang experience, misalnya apa yang kamu lakukan di hari pertama kerja untuk beradaptasi dengan karyawan lainnya. Nah, ini juga sama. Kalau untuk yang jelaskan situasi saat tim atau perusahaan yang kamu tempati harus mengalami beberapa perubahan. Nah, apakah hal itu mempengaruhi kamu dan apa yang dilakukan untuk beradaptasi? Jadi beradaptasi ini bukan hanya dari segi sosial aja, dari segi relationship gitu bukan, tapi dari segi pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman melamar di posisi atau di perusahaan yang startup ya Tokopedia, Shopee ya, atau Bukalapak itu bakal banyak terjadi perubahan-perubahan dari sistem kerjanya karena kan mereka belum stabil, mereka masih banyak perkembangan-perkembangan. Nah, apakah kamu tuh sanggup sih sama perusahaan yang banyak perkembangan itu, yang banyak perubahan itu gitu. Nah, apa yang kamu lakukan kayak gitu. Jadi itu untuk yang pertanyaan terakhir ya. Next, dari segi work ethic atau etos kerja. Maksudnya adalah semangat kerja kita tuh segimana sih gitu. Itu pengen dilihat juga sama HR-nya. Pertama, ditanyain ceritakan apa pencapaian terbesar Anda selama ini. Yang kedua, jelaskan mengenai hal yang paling membuat Anda tidak nyaman atau sulit dikerjakan saat bekerja di kantor yang sebelumnya. Nah, ini hati-hati karena itu pertanyaan jebakan sebetulnya karena kalau misalkan kita bilang di perusahaan sebelumnya saya nggak nyaman Pak, misalkan karena bosnya galak atau segala macam. Nah, itu kan jadi menjelek-jelekan perusahaan. Jadi sebisa mungkin kita hindarin hal-hal yang menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya gitu. Kalau misalkan memang di perusahaan sebelumnya kita sebagai HRD itu sulit dalam mengelola karyawan, absensi, itu kasih alasan yang mungkin lebih ke kayak, oh iya karena dulu tuh softwarenya kita belum pakai software otomatis nih Pak, jadi kita masih pakai Microsoft Excel, yang dimana itu jadi memang lebih memperlambat pekerjaan saya, yang itu memang menjadikan saya tidak atau kurang nyaman di pekerjaan saya sebelumnya, kayak gitu. Itu kan tidak terlalu menjelek-jelekan ya, tapi memang itu kondisi real sebenarnya. Kalau misalnya kita bilang bosnya kita galak, di perusahaan sebelumnya itu yang bakal jadi masalah gitu. Jadi sebisa mungkin kita hindarin untuk tidak menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya gitu. Next. Nah, ini ada teknik STAR. Ini tuh yang tadi cara menjawabnya dari sisi kandidat ya. Ini tuh salah satu cara dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan tingkah laku. Jadi dilihat dari tingkah laku real yang sudah kita lakukan. Jadi ada buktinya gitu. Yang pertama ada dari situation atau situasinya seperti apa. Yang kedua tes tugasnya. Yang ketiga action atau aksinya seperti apa, dan result ini hasilnya apa. Next. Nah, situation ini tuh maksudnya contoh pengalaman dengan situasi yang sesuai dengan pertanyaan. Contohnya gini, ketika seorang sales gitu ya, seorang sales ini mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan mendapatkan klien lah gitu, mendapatkan klien untuk membeli produk rokok misalnya. Karena dia tuh sales SPG misalnya ya, dia harus dapetin peningkatan penjualan rokok misalnya, itu situationnya gitu. Situasinya tuh dia harus bisa meningkatkan penjualan rokok misalnya. Terus yang kedua, tes. Tes ini tuh tugas dan tanggung jawabnya dalam situasi tersebut, serta apa tuntutan atau harapan perusahaan terhadapmu. Jadi untuk tesnya di sini tugasnya adalah dia harus bisa meningkatkan penjualannya. Jadi maksudnya kalau di situation tadi kalau aku ini lagi itu tuh lebih kayak pengalaman dia seorang sales yang menjual rokok ya. Maksudnya tadi bukan yang meningkatkan. Jadi kalau yang untuk meningkatkan itu lebih di tes atau di tugas. Jadi situationnya dia harus menjual rokok, tesnya ini dia harus meningkatkan penjualan rokok gitu. Terus actionnya apa? Actionnya adalah dengan cara menyebarkan brosur atau dia berkeliling ke mall-mall untuk mendapatkan klien gitu. Dan yang terakhir hasilnya apa? Resultnya. Resultnya adalah si penjualannya meningkat gitu. Jadi dari hasil action dia yang menyebarkan brosur, yang dia keliling mall juga, itu dia bisa meningkatkan hasil untuk meningkatkan penjualan rokoknya gitu. Itu contohnya ya.
Next. Nah, ini kalau aku jabarin lagi dalam bentuk tulisan di sini, misalnya S ini produk A ini susah dijual, misalnya situation-nya. Terus tesnya gimana gitu. Tesnya ini tugasnya harus meningkatkan penjualan tadi. Action-nya apa? Action-nya melakukan promosi dan menyebar brosur kayak tadi ya, sama. Dan result-nya penjualan menjadi meningkat. Kalau contoh lagi, satu lagi yang HRD. Yang HRD ini misalnya, next, ya. Yang HRD ini contohnya misalnya situation-nya tuh karyawan yang sering terlambat ya. Jadi di perusahaan si A, banyak karyawan yang sering terlambat. Nah, si tesnya ini gimana? Caranya itu mengurangi jumlah karyawan yang sering terlambat kan. Itu tugas yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah karyawan yang sering terlambat gitu. Nah, actionnya gimana supaya si karyawannya tuh yang terlambat itu bisa berkurang? Caranya adalah memperketat aturan perusahaan gitu. Nah, terus resultnya adalah hasilnya jumlah karyawan yang terlambat menurun jadinya karena dari hasil memperketat aturan perusahaan. Nah, jadi ini adalah contoh dari teknik STAR. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan untuk menjawab interview, contohnya kayak gini. Kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan BEI tadi, pertanyaannya itu misalnya ketika teman-teman menjadi ketua BM dan teman-teman mendapatkan masalah yaitu anggotanya tuh tidak bisa diatur, apa yang teman-teman lakukan? Nah, misalnya teman-teman dapat pertanyaan seperti itu ya. Nah, cara menjawabnya adalah dengan teknik STAR ini. Nah, kayak gimana? Oh, situation-nya adalah anggota yang sulit diatur gitu. Terus tesnya apa? Harus mengurangi jumlah anggota yang tidak bisa diatur. Terus actionnya apa? Dengan cara melakukan meeting, melakukan edukasi ke anggota. Dan resultnya adalah hasilnya anggota yang tidak bisa diatur menjadi berkurang. Kayak gitu. Jadi setiap teman-teman menjawab pertanyaan interview dari HR, sebisa mungkin pakai teknik STAR ini supaya apa? Supaya lebih jelas, lebih detail, dan lebih ada buktinya, bukan hanya kata-kata aja gitu. Jadi di resultnya ini sebetulnya teman-teman bisa menjual kelebihan teman-teman. Contohnya gini, ketika teman-teman dulu di perusahaan sebelumnya menjadi mining engineer, apa yang teman-teman lakukan ketika mendapatkan masalah dalam mengoperasikan software AutoCAD gitu. Nah, itu kan situationnya. Untuk yang kedua, tesnya adalah teman-teman bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah dalam pengoperasian software AutoCAD. Itu tesnya. Actionnya adalah teman-teman melakukan otak-atik software atau teman-teman melakukan pelatihan-pelatihan atau teman-teman bertanya pada rekan kerja lain atau teman-teman bisa mencoba-cobalah. Kayaknya lebih enak itu mau otak-atik ya. Teman-teman bisa mengoperasikan itu dengan cara teman-teman mengikuti berbagai pelatihan dan akhirnya teman-teman bisa mengotak-atik si softwarenya dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah ketika mendapatkan masalah penggunaan software AutoCAD gitu. Dan yang terakhir hasilnya resultnya adalah teman-teman bisa menyelesaikan masalah dari software AutoCAD yang yang gangguan tadi gitu. Dan di result ini teman-teman bisa sampaikan lagi kelebihan teman-teman. Oh, di result ini saya sudah selama 5 tahun ini sudah membantu rekan kerja yang lain atau membantu perusahaan-perusahaan yang mendapatkan masalah di software AutoCAD. Nah, itu kan jadi memperlihatkan atau menunjukkan kelebihan kita bahwa sebetulnya, oh kita ini memang pinter banget ya di software AutoCAD gitu. Kita ini punya pengalaman yang banyak banget ya di software AutoCAD. Jadi kalau misalnya kita ngomong di resultnya ini, itu tuh bakal menyampaikan kelebihan tanpa terlihat sombong. Karena ada buktinya, oh selama 5 tahun kita memang sudah menyelesaikan atau membantu perusahaan-perusahaan dalam membantu gangguan-gangguan di software AutoCAD kayak gitu, istilahnya gitu. Jadi ada buktinya lah. Oh, teman-teman ini memang punya kelebihan di software AutoCAD gitu. Jadi nggak hanya sekedar omongan aja. Kayak gitu. Ini udah beres, coba di next lagi. Oke.